Oke. Tahan dulu, tahan. Teman-teman semua. Oke, kamera Siap. Belum. Nah, Oke, rolling. Roll. Ya, roll. Oke, Yuk. berarti sebelumnya kita ke media juga kita mungkin boleh di mungkin kita cerita boleh cerita sedikit kronologis itu. Ya Pol sakit gitu, sakitnya pas sejak habis melahirin berarti Pol sakit tuh ya. Untuk berobat ya kita berobat kita cuma dari di luar sana Di Malaysia. ya. Dengan naiknya cepet tuh cepet karena hormon kan tinggi kan perempuan, lalu kita bisa ngelahirin tuh kan, hormon tinggi naik cepet baru lah. Tapi udah berusaha gitu, kita udah berusaha berobat jalan kayak gitu, udah berusaha untuk di terapi gitu, udah berusaha untuk disinar kayak gitu. Cuman Allah menakdirkan beda gitu, umur aku cuma sampai 38 tahun. Apa lagi? Jadi mungkin apa yang membuat Mpok nggak mau menceritakan penyakitnya selama 3 tahun ini? Jadi gini, Mpok itu pengen angkat nih penyakit ini nih nggak ada, gue mau happy pak gitu. Kalau gue di Expo tuh gue takutnya jadi beban gitu, jadi beban orang juga, bisa jadi stres juga. Anggap tuh dia selama dia kerja tuh anggap itu nggak ada penyakit kayak gitu, insya Allah nggak ada rasa jadinya. Kalau dia diem di rumah atau dia nggak punya kesibukan malah sakit gitu, malah sakit nyeri kayak gitu kan. Kalau dia kayak kumpul sama teman-teman yang kerabat gitu hilang, itu kan orangnya happy, dia mah happy jadi nggak dirasain sama dia kayak gitu. tapi sulit nggak sih menutupi ini semua selama 3 tahun ya? 2 atau 3 tahun aja? Setahun jalan ini. Setahun Ya, jalan. setahun jalan kan abis lahirin tuh, artinya pas habis lahirin tuh, berarti melahirkan baru tuh timbul rasa nyeri, udah mulai berkembang kayak gitu. Tapi berusaha untuk ya kita berobat jalan gitu, bolak-balik keluar 2 minggu per 3 minggu kita balik atau per bulan kayak gitu. Sulit nggak sih sebenarnya nutupin ini semua gitu kan? Ini rapat banget ya semuanya, kayaknya nggak ada yang tahu, bahkan kaget ya. Seperti apa mungkin Bang Adi? Ya itu yang tadi saya bilang, kok itu nggak mau melebar, takutnya nyusahin orang kayak gitu. Terus berusaha untuk sama saudara aja, sama orang tua saya aja nggak tahu. Takutnya apa, jangan dibilang emak, kata takut jadi pikiran kayak gitu. Namanya orang tua kan udah tua malah jadi pikiran, anak kenapa kayak gitu. Bener-bener emang Wonder Woman itu wanita kayak gitu, almarhumah bener-bener kuat gitu ngejalanin. Dia sakit apa anggap tuh nggak ada penyakitnya kayak gitu. Dia berusaha untuk ini enggak gue nggak sakit loh, gue ini sehat gitu, berusaha untuk itu, anggap itu penyakit flu yang cepet hilang kayak gitu. Ternyata makin lama makin nyebar kan gitu. Pak Haji, berarti saat almarhumah mengandung itu sudah menjalani kemoterapi? Belum, itu belum gratis, soalnya pas abis lahir tuh baru mulai tumbuh kayak gitu. Waktu hamil ya biasa tuh kayak berbarengan mungkin kan, kalau wanita hamil kan ada kantong susu tuh ya kan, kantong susu hanya itu gitu, karena kan emang dua-duanya itu tuh ada kantongan kembang kayak susu. Emang kata dokter kandungan juga, oh ini kantongan susu kayak gitu. Dia pas habis melahirkan itu baru gratis tuh. Tapi Bang, penyebabnya kedeteksi apa? Kata awalnya dokter kapan Bang? apa, Bang? Penyebabnya apa? Payudara, Kanker iya payudara. payudara. Mulai drop itu dari kapan, Pak Haji? Terus bulan ini nih dropnya, Berarti sebulan ini sudah rutin keluar masuk keluar rumah udah sakit? ya keluar masuk rumah sakit, karena kan kita baru di rumah sakit Jakarta baru bulan kemarin kan kayak gitu. Selama ini ya kita nggak di rumah sakit Jakarta. Kalau berhenti ninggalin kerjaan kapan dong? Udah sebulan lebih, hampir mau 2 bulan, hampir mau 2 bulan kayak gitu. Sebulan tuh udah nggak ada aktivitas gitu, karena kan emang mau fokusin buat berobat aja dulu gitu, buat berobat fokus mah kayak gitu ya kan. Takdir menentukan beda kayak gitu kan, Allah udah sayang sama Mpok kayak gitu. Cuman kalau lagi nahan rasa sakit itu kasihan pas waktu dirawat kan kayak gitu. Mau ngabisin juga gampang kayak gitu. Pak napas udah di sini, mama nggak kuat ya jadi gitu. Dia nyobatin sendiri, suster ngebantu sama alat yang besar kan tuh, udah uap yang besar aja nggak kuat tuh, udah napas udah di sini. Dia nyobatin sendiri, saya peluk, saya ucapin, saya ikutin ya, nah la ilaha illallah, cuma sampai Allah. Udah sekarang tidur gini, udah sekarang tidur. Bang, berarti berapa lama dirawat di rumah sakit sendiri, Bang? Di rumah sakit hampir 2 minggu, 2 mingguan. Selebihnya berobat jalan tuh. Kalau Untuk sempat ada bolak-balik perubahan nggak sih, Bang? Malaysianya berapa kali? Udah nggak kuat kan, napasnya juga ngeri kan, penerbangan kan.
terus harus bawa alat tuh oksigen kayak gitu, bawa oksigen, dia kan udah harus bantu oksigen napasnya. Kalau di muka ngap katanya, ngap gitu, buat jalan juga udah berat katanya. Berarti sebelumnya ke Malaysia udah berapa kali Pak? Kan sempat berobat Ya ke Malaysia. hampir tahun kurang lah, bolak-balik gitu. Bang, mungkin boleh diceritakan nggak sih sedikit kayak awal mula keluarga dan terutama suami mengetahui adanya kanker yang bersarang di ibu almarhum atau Alfa sendiri itu bagaimana ceritanya? Ya pas di biopsi, hasil biopsi baru dinyatakan kena kanker. Awalnya ada mengeluh dulu seperti atau seperti apa? Yang lebih pas hamil tuh, ini kok sakit ya gitu. Dokter kandungan dia bilang, oh, mungkin kantong susu, dijelasin menurut dokter, kalau orang lagi hamil kan kantong susu tuh, ASI kayak gitu, kantong ASI. Ya udah, dengan waktu lagi hamil kan nggak bisa berbuat apa-apa tuh, ya kan, karena kan ada yang dikandung kayak gitu. Mungkin ntar habis lahiran baru tuh dicek up bener-bener gitu, karena kan kalau orang lagi hamil kan perut juga ngerasain gak enak, begah kayak gitu. Jadi ntar maksimalin kalau udah habis lahiran kayak gitu, baru kita maksimalin. Berarti tuh itu ketahuan di usia kandungan 4 bulan, benar? baru ini analisa, baru analisa dokter kayak gitu kan. Nanti mungkin ya biar nggak juga nimbulin rasa stres, empok kan lagi ngandung udah, kemudian jelasin nanti aja kalau setelah lahiran baru kita maksimal kayak gitu kan. Kalau mau diapa-apain juga kan, kalau perempuan ngandung kan nggak bisa minum obat apa-apa juga kayak gitu. Bener-bener hati-hati banget kayak gitu. Yang penting tembok bayi kita sehat dulu, dianya sehat kayak gitu. Bang, berarti pada saat itu nggak memberikan ASI untuk si kembar ya, anak-anak ya Bang? Sesekali kok ngasih, Tapi masih keluar, Bang. masih di kiri, itu di kiri, ini di kanan kayak gitu, masih Mungkin itu masih sehat. mungkin setelah bayi Rafa dan Raffi lahiran gitu Bang, mungkin kok ada menceritakan gak sih kayak ketakutan, aku takut nih nanti nggak bisa diminta sampai dewasa, sampai Ada. segala macam. Mungkin firasat itu udah ada kali ya, bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai lu jaga anak-anak gitu, anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangi, dia mah udah gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Iyalah mah kan anak kita gitu, penting kamu sehat, kamu jangan ini, kamu sehat gitu, karena kan penyakit itu nggak ada kayak gitu. Rasa takut sih biasa aja sih, semua biasa aja kayak gitu. Karena buat dia sakit mati, nggak sakit juga mati kayak gitu. Prinsip dia nih, apa kita kan orang hidup kan bakalan mati kayak gitu. Bang, tapi ada nggak sih mungkin apa yang Po sampaikan itu baru kita ngeh sekarang setelah udah nggak ada kata-katanya yang apa mungkin? Yuk, kata-katanya itu aja. Pesan terakhirnya ya, Pak, kalau kita ada rezeki, kita sekeluarga, kita umroh ya gitu, bawa si Petong, kakak, coba nanti aja mah, fokusin dulu aja biar kamu sehat kayak gitu, biar kamu sehat. Dan kalau itu baru udah bisa jalan aja, kan kembar kan masih belum bisa jalan, masih baru berangkang kayak gitu. Kalau kita bawa ke sana nanti kesian, susah juga kayak gitu. Dan itu kalau ada rezeki gitu. Mas, kalau untuk support dari Ivan sama Raffi seperti apa sih mungkin dari awal mereka yang waktu sampai sekarang? Dan Itu benar-benar manusia benar-benar baik, luar biasa ya, teman-teman kerabat yang benar-benar luar biasa.